Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Faris Regar dengan NIM 110121313171 dari kelompok 5. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Mahfuz dari kelas TT 4511. Asal saya dari Puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asidin Tiasminanti Kusuma Arum dengan NIM 110121210108 dari kelompok 5 kelas TT 4511. Oke, jadi di tugas kali ini kita akan membahas algoritma searching. Jadi sebelumnya, searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori, atau bisa disebut juga pencarian internal. Bisa juga pada file pada external storage atau pencarian eksternal. Jadi metode searching itu ada dua, sequential search sama binary search. Sequential search, konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang ditemukan, atau sampai elemen terakhir. Sequential search atau pencarian berurutan adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Binary search, teknik ini hanya dapat diterapkan pada data yang terurut. Pencarian dilakukan memeriksa titik tengah dari tabel. Pencarian dengan cara ini akan mengurangi waktu pencarian karena pembandingan harga direduksi logaritmik dengan basis 2. Kecepatan pencarian sebanding dengan IN atau M. Binary search, bandingkan harga yang dicari dengan harga elemen titik tengah. Jika sama berarti ketemu. Jika titik tengah lebih besar, cari pada belahan bagian kiri. Jika titik tengah lebih kecil, cari pada belahan bagian kanan. Oke, jadi selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas cara mengerjakan metode tracing angka menggunakan sequential search. Langkah yang pertama, kita akan membuat coding menggunakan sequential search. Nah, di sini kita akan menggunakan tipe data integer dengan variabel i, n, cari. Lalu ada integer a atau array dengan ukuran 18 namun indeksnya 17 karena indeks dimulai dari 0. Selanjutnya, kita cari angka 10, maka cari sama dengan 10. Setelah itu, kita menggunakan perulangan while i lebih kecil sama dengan n-1 dan array indeks ke 0 tidak sama dengan yang dicari. I akan ditambahkan 1. Jika array indeks ke 0 sama dengan yang dicari, maka data ditemukan pada urutan %d i plus 1. Else-nya, data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan membuat tracing program menggunakan sequential search. Nah, untuk membuat tracing program, pertama kita harus cari indeks array-nya dulu. Nah, indeks ke 0 ada di angka 2, indeks ke 1 ada di angka 7, indeks kedua angka 10, indeks ke 3 angka 11, indeks keempat angka 18, indeks kelima angka 22, dan seterusnya hingga indeks yang terakhir yaitu indeks ke 17 angka 101. Lalu di sini kita mencari angka 10. Jadi cari sama dengan 10, i sama dengan 0. Pertama yang kita baca adalah i lebih kecil sama dengan n-1 dan array indeks ke 0 tidak sama dengan yang dicari. I akan ditambahkan 1. Jika array indeks ke 0 sama dengan yang dicari, maka data ditemukan pada urutan %d.
else-nya data tidak ditemukan. Nah, untuk melakukan tracing program, kita harus menentukan syaratnya terlebih dahulu, yaitu I lebih kecil sama dengan N-1. Sekarang kita misalkan I sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan N-1? Jawabannya iya. Jika iya, kita akan mencari array 0 apakah sama dengan apa yang kita cari. Sekarang kita masukkan array 0 sama dengan 10, dan array 0 adalah angka 2, dan yang kita cari adalah angka 10. Jadinya 2 tidak sama dengan 10. Jawabannya tidak. Jika jawabannya tidak, kita akan ke langkah selanjutnya. Nah, di sini karena ada I plus 1, maka kita akan menaikkan satu angka. Misal I sama dengan 1. Jadi apakah 1 lebih kecil sama dengan N-1? Jawabannya iya. Jika iya, kita akan melakukan pengecekan apakah array 1 sama dengan 10. Array 1 adalah angka 7 dan yang kita cari adalah angka 10, maka jawabannya tidak. Jika tidak, kita kembali menaikkan satu angka. Misal I sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan N-1? Jawabannya iya. Nah, sekarang kita cek apakah array 2 sama dengan 10. Nah, array 2 adalah angka 10. Dan yang kita cari juga angka 10. Maka data telah ditemukan pada urutan 3. Dan itu ada di indeks kedua. Jadi di sini bisa lihat kodenya ya. Jadi pertama kita deklarasiin dulu variabel-variabel yang akan kita pakai, yaitu di sini semuanya bilangan bulat. Yang pertama N, yaitu jumlah angka. Cari, yaitu bilangan yang akan dicari. IDX itu ialah ntar output hasilnya. Low yaitu untuk kalau di video awal itu titik awal, mid itu titik tengah, high itu titik akhir. Lalu langsung masuk ke fungsi utamanya. Di sini int A50 itu array-nya dengan ukuran 50 dan ini isi-isinya. Lalu ini n jumlah bilangannya itu 18 angka. Kita di sini mendeklarasikan apa itu low, high dan IDX. Low 0 itu titik awal, yaitu indeks awal 0. High titik akhir, indeks terakhir. IDX itu untuk hasil saja dan untuk buat perulangan, dan cari yaitu buat yang menentukan apa yang kita cari angkanya. Kalau di sini 10. Masuk ke perulangan while. Jadi kurang lebih kalau dijelaskan dengan cepat yaitu perulangan while akan dilakukan selama low kurang dari high, kurang sama dengan, dan IDX masih min 1. Lalu di setiap perulangan kita mendeklarasikan lagi mid-nya dengan rumus low tambah high dibagi 2. Untuk looping pertama berarti 0 tambah 17 bagi 2, 8,5. Tapi bilangan bulat jadi 8. Lalu ini if A dengan indeks tengah, mid itu 8, A di indeks 8, berarti yaitu angka 42. Jika 42 sama dengan cari, maka indeks sama dengan mid, berarti hasilnya yaitu mid, titik tengahnya. Tapi enggak, di sini buka, jadi yang terjadi adalah else-nya. Nah, jika A indeks mid tadi 42 kurang dari cari, maka low akan menjadi mid tambah 1 indeksnya, berarti low itu kan tadi titik awalnya tadi 0 akan berubah menjadi mid tambah 1, berarti 8 tambah 1 9, berarti indeks ke 9 akan menjadi titik awalnya. Jadi semua angka yang di sebelum indeks 9 akan hilang, gak bakal dianggap lagi. Namun jika A mid berarti 42 lebih dari cari, ya berarti
kebalikannya, yaitu titik high, titik akhirnya akan menjadi mid min 1, yaitu 7. Jadi semua yang di kanan itu hilang semua gitu. Jadi setelah perulangan selesai ya, udah ketemu ntar midnya, udah ketemu ntar IDX nya. Jadi langsung aja kita outputin jika IDX tidak sama dengan min 1, berarti kan gara-gara udah berubah ya tadi ya di perulangan while. Program akan mencetak kalimat tersebut, lalu jika tidak ya berarti nggak ketemu datanya begitu. Sekarang kita masuk ke looping ya. Untuk looping pertama akan dicek apakah low kurang dari high, yaitu 0 kurang dari 17 ya. Lalu dicek juga index apakah min 1 ya. Jadi aku lakukan pertama mid sama dengan low plus high bagi 2, berarti 0 tambah 17 bagi 2 yaitu 8,5 ya, tapi dibuatkan menjadi 8 karena integer. Lalu dicek apakah A indeks mid sama dengan cari apakah 42 sama dengan 10, tidak. Maka akan dilakukan apakah dicek apakah 42 kurang dari 10, tidak. Maka akan dilakukan high indeks tertinggi titik akhir menjadi mid min 1, berarti 8 min 1 indeks ke 7 menjadi 41. Lalu berarti semua angka dari 42 ke belakang, dari 42 ke kanan itu hilang, nggak bakal dicek lagi. Nah sekarang low nya masih 0 untuk looping kedua, tapi high nya menjadi 7. Apakah masih benar ya? Dan index menjadi masih min 1. Sekarang dilakukan lagi mid low plus high bagi 2, berarti 0 tambah 7 bagi 2 sama dengan 3. Lalu dicek apakah A indeks 3 sama dengan cari apakah 11 sama dengan 10, tidak. Dicek juga apakah 11 kurang dari 10, tidak. Maka dilakukan lagi high sama dengan mid min 1, berarti indeksnya high nya menjadi 2 sekarang. Nah untuk looping ketiga yaitu adalah 0 kurang dari 2 ya, dan indeks masih min 1 juga. Sekarang midnya 0 tambah 2 bagi 2 menjadi 1, berarti midnya 7 ya sekarang ya. Dicek apakah 7 kurang masih sama dengan 10, tidak. Dicek apakah 7 kurang dari 10 ya, maka sekarang yang dilakukan adalah low sama dengan mid plus 1. Jadi sekarang midnya kan 1 tadi, tambah 1 sekarang jadi 2 midnya, low nya. Nah untuk looping terakhir yaitu low, dicek apakah 2 kurang dari 2 kurang dari sama dengan 2 ya, dan indeks masih min 1 juga. Jadi sekarang midnya 2 tambah 2 bagi 2, jadi ya 2. Jadi sekarang dicek apakah 2 indeks kedua yaitu 10 sama dengan cari yaitu 10 ya. Nah baru indeks sama dengan mid. Nah jadi untuk kan looping selesai, lalu akan dicek apakah indeks tidak sama dengan min 1 ya, karena kan udah berubah ya, jadi 2 sekarang indeksnya. Lalu aku outputin sama program.